Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isratul Hayani dengan NIM A1J1818011 dari kelompok 6. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI, dengan asisten pembimbing praktikum Ode Siti Hajar Fauzia dengan judul praktikum Sistem Saraf Volunteer. Berikut kita mulai. Adapun yang akan saya sampaikan pada video ini yaitu pengertian sistem saraf, fungsi sistem saraf, struktur sistem saraf, dan jenis-jenis sistem saraf kranial. Nah, selanjutnya pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang meregulasi atau mengatur sistem-sistem yang lain. Sistem ini mengontrol tubuh baik terhadap otot-otot, kelenjar-kelenjar, dan organ-organ. Nah, seluruh aktivitas tubuh ini dikendalikan oleh sistem saraf pusat, yang dimana sistem saraf pusat ini terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, fungsi dari sistem saraf. Fungsi utama dari sistem saraf adalah sebagai penerima informasi dalam bentuk stimulasi, memberi respon dan reaksi terhadap stimulasi. Selanjutnya, struktur dari sistem saraf. Sistem saraf tersusun atas miliaran sel yang sangat khusus yang disebut sebagai sel saraf atau neuron. Setiap neuron ini tersusun atas badan sel, dendrit, akson, atau neurit. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus dan tersusun pula sitoplasma. Selanjutnya, dendrit. Dendrit ini memiliki struktur yang bercabang-cabang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Selanjutnya, akson. Akson ini merupakan penjuluran panjang dan kebanyakan tidak bercabang. Nah, selanjutnya jenis-jenis sistem saraf kranial. Sistem saraf kranial ini dapat dilihat pada gambar yang telah saya gambar. Nervus cranialis atau saraf kranialis, nervi cranialis adalah saraf-saraf yang keluar langsung dari otak dan batang otak. Pada manusia terdapat 12 pasang nervus cranialis, yaitu yang pertama olfaktori, yang dapat dilihat pada gambar yang ini. Nah, saraf olfaktori lah yang berperan dalam penciuman atau penghidu. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, saraf optik. Nah, yang masuk ke dalam saraf kranial berperan dalam sensori. Hal ini karena saraf optik mengirimkan sinyal visual dari retina mata ke otak. Selanjutnya, okulomotor. Dapat dilihat pada gambar yang ini, yang memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otak serta respon pupil di mata. Nah, selanjutnya, saraf troklear, yang dimana mengontrol otak oblik superior yang berperan dalam pergerakan bola mata. Selanjutnya, trigeminal, yaitu saraf kranial yang terbesar dan memegang kedua fungsi, yaitu motorik maupun sensorik, contohnya menerima sensasi dari wajah dan menginformasi otot saat mengunyah. Selanjutnya, abdusen, bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut dengan otot rectus lateral. Selanjutnya, facialis. Saraf ini memiliki fungsi motorik dan sensorik yang menyediakan persarafan motorik. Selanjutnya, yaitu vestibukoklear, yang dapat dilihat pada gambar yang ini, yang dimana berperan dalam memediasi sensasi suara, rotasi, dan gravitasi, yang lebih khusus lagi membawa impuls untuk keseimbangan dan koklea cabang. Selanjutnya,
glossos pharyngeal yang dapat dilihat pada gambar yang ini, yang berperan dalam fungsi motorik dan sensorik yang terlibat sama dengan vagus saraf. Nah, selanjutnya vagus yang memiliki berbagai fungsi mulai dari fungsi motorik, sensori, hingga parasimpatik, yang dimana bagian sensori ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar. Nah, selanjutnya bagian motorik yang dimana berperan mendukung pergerakan tenggorokan dari langit-langit mulut ke bagian yang lunak. Sedangkan bagian parasimpatik yang ini berperan dalam mengatur detak jantung. Selanjutnya aksesorius dapat dilihat pada gambar yang ini, yang dimana berfungsi untuk mengontrol otot leher. Selanjutnya hipoglossus yang dapat dilihat pada gambar yang ini, yang berperan dalam persarafan motorik yang mengatur pergerakan lidah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.